Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di sekolah minggu di rumah aja. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik baik dan sehat. Sudah mandi belum? Sudah makan belum? Adik-adik sudah berdoa belum hari ini? Jangan lupa ya, kita berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang berdoa. Baik adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Oke adik-adik, apa kabarnya di rumah? Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Hello Hello, Hola Hola, dan apa kabarnya? Musik! Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai saat ini Tuhan berikan napas kehidupan untuk kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai sekolah minggu kami. Walaupun kami masing-masing di rumah. Tuhan kiranya memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik pasti di rumah istimewa kan? Gak cuma kakak yang di sini yang istimewa, tapi adik-adik juga istimewa. Bukan karena kata orang lain, bukan karena kita dipuji oleh orang lain, tapi karena Tuhan Yesus hidup dalam hati kita. Yuk kita menyanyi lagu Aku Istimewa dan Yesus Pokok. Musik! Istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa.
adik-adik. Adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya? Kalau belum, siapkan dulu dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, yuk kita nyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah dari kecil, semakin besar, makin besar. Loncat ke depan, ke belakang, ke kanan, kiri, ke bawah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah dari kecil, semakin besar, makin besar. Loncat, berbuah, berbuah. Ke belakang, kanan, ke bawah. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Siapkan Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikku, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacita di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka,
karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Halo teman-teman, kenalkan saya Juju. Saya punya banyak teman. Kami berteman baik, kami sering bermain bersama dan belajar bersama. Senang loh kalau banyak teman, seru. Inilah teman-teman saya. Ada Popol. Halo teman-teman. Salah Antit. Ada Teteng. Ada Manis. Halo, saya Manis. Ada Kelly. Halo, saya Kelly. Halo teman-temanku yang baik. Apa kabar? Kabar baik, Jujuk? Saya juga baik. Sangat baik. Kabar saya gak baik, teman. Saya sakit. Kamu sakit apa, Popol? Sakit batuk. Coba dengarkan batuk saya. Dan hidung saya meler. Ada ingusnya. Saya gak bisa tidur, teman-teman. Batuk terus. Pasti kamu sering minum es ya? Karena aku juga pernah batuk-batuk sama seperti kamu. Iya, Manis. Saya suka sekali minum es. Apalagi es krim. Enak sekali. Iya, es memang enak, Popol. Tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering, kamu bisa sakit. Batuk-batuk nggak enak kan? Iya, Popol. Sakit itu nggak enak. Nanti nggak bisa main deh kamu sama kita. Nggak seru deh kalau kamu nggak main sama kita. Iya, Popol. Nggak rame kalau nggak ada kamu. Wah, teman-temanku baik sama saya ya. Semua perhatian sama saya. Terima kasih teman-teman. Iyalah, kita kan teman, saling memperhatikan. Tapi kamu jangan lagi sering-sering minum es lagi ya. Baiklah, teman-teman, saya berjanji tidak lagi minum es banyak-banyak. Secukupnya saja. Baguslah kalau begitu. Ayolah, kita berdoa untuk Popol supaya Popol cepat sembuh. Iya, ayo kita berdoa untuk Popol. Saya yang pimpin ya.
Tuhan Yesus, tolong sembuhkan sakitnya Papol. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, semua senang kan? Punya banyak teman, apalagi bila saling membantu satu sama lain. Jadi bertemanlah dengan baik, dan bila ada yang sakit, mari kita doakan sama-sama, oke? Oke. Oke. Mana jempol di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja, senanglah. Teman-teman, mari kita gunakan jari-jari yang hebat dan berharga ini untuk berdoa. Kita satukan jari-jari kita untuk berdoa, karena doa sangat besar kuasanya. Untuk memudahkan kita berdoa, ada doa 5 jari loh. Mari kita coba ya teman-teman. Ibu jari adalah jari yang paling dekat dengan kita. Jadi, mulai berdoa bagi mereka yang paling dekat dengan kita, seperti keluarga dan teman. Kedua, telunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Karena itu, berdoalah untuk mereka yang mengajarkan atau mengarahkan kita, seperti guru di sekolah minggu, pendeta, dan lain-lain. Yang ketiga, jari tengah adalah jari yang paling tinggi, mengingatkan kita kepada pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita supaya berjalan baik, seperti Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, pemimpin gereja, pemimpin sekolah, dan lain-lain. Mereka membutuhkan bimbingan Tuhan. Yang keempat, jari manis. Jari manis adalah jari terlemah. Ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang lemah, seperti orang sakit atau orang yang mengalami musibah, menderita, anak yatim piatu, para kakek, nenek, janda, duda, dan lain-lain. Dan yang kelima, jari kelingking. Jari kelingking adalah jari paling kecil, mengingatkan kita untuk berdoa untuk diri sendiri setelah kita berdoa untuk orang lain. Mari kita satukan jari-jari kita untuk berdoa, karena doa sangat besar kuasanya. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Ibu Pendeta, masih di dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan pesan dari cerita hebat yang baru saja kalian saksikan. Adik-adik, berdoa selalu ada di dalam hari-hari kalian. Mau tidur pasti berdoa, mau makan pasti berdoa, mau berangkat ke sekolah adik-adik pasti berdoa. Nah adik-adik, doa selalu ada kalian lakukan. Ternyata adik-adik, doa punya manfaat yang baik untuk diri kita, juga untuk orang lain. Adik-adik yang terkasih, ada manfaat yang pertama dari berdoa. Saat adik-adik berdoa, adik-adik sedang diajari untuk patuh dan taat kepada
Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah? Ya, betul, Tuhan Yesus Kristus. Manfaat yang kedua, saat adik-adik berdoa untuk orang lain, adik-adik sedang diajari untuk mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, dan peduli kepada orang lain. Bukankah itu baik dan disukai Tuhan Yesus? Tentu saja. Nah, manfaat yang ketiga, saat adik-adik berdoa untuk orang lain, itu artinya adik-adik telah menjadi sukacita bagi orang lain. Adik-adik telah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Kok bisa begitu? Ya bisa, karena saat adik-adik mendoakan orang lain, orang-orang yang adik-adik doakan dikuatkan, juga dihibur. Nah, adik-adik, mari kita terus berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nama Tuhan pasti dimuliakan. Demikian pesan dari cerita hebat hari ini. Sampai jumpa minggu depan masih di dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Tuhan memberkati. Ayat hafalan kita hari ini, teman-teman, terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21a. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Adik-adik, ayo kita nyanyi lagu Jari Tanganku. Musik. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera putih. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Hai teman-teman, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena atas berkat-Mu lah kami dapat berkumpul melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Walaupun hanya melalui streaming YouTube online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami dari level ketua RT sampai dengan presiden. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan dalam menangani wabah corona yang sedang melanda Indonesia maupun seluruh negara yang ada di dunia ini. Berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi para gugus tugas pelaksana dan tenaga medis di lapangan, agar selalu siap sedia menolong pasien, sehingga wabah corona ini segera dapat diangkat dari Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia ini ya Bapak, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Tuhan. Mau berdoa untuk gereja agar dapat melayani jemaat dengan baik di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pasien corona Tuhan yang ada di rumah sakit Tuhan, walaupun yang ada di rumah Tuhan. Berkatilah pasien corona Tuhan, agar mereka bisa sembuh dan kembali bersama keluarganya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para dokter dan tenaga medis yang telah merawat pasien corona Tuhan. Berkatilah para dokter dan tenaga medis Tuhan, agar mereka sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis, dokter,
dan perawat. Tolong lindungi mereka, beri mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat merawat pasien dengan baik. Kasih kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, memelihara, serta memberkati kami yang sedang belajar dan beribadah di rumah saja. Karena adanya virus corona, biarlah kami dapat belajar dan beribadah di rumah dengan penuh sukacita bersama orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yesus yang baik, Engkaulah yang memimpin tiap-tiap keluarga. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga supaya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh, supaya mereka semua selalu dalam keadaan baik, supaya mereka semua terhindar dari virus corona dan tetap sehat. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah sumber berkat dan rezeki. Karena itu kami memohon berkatilah setiap usaha dan pekerjaan anggota keluarga dan orang tua kami, supaya kebutuhan kami tercukupi, juga supaya kami bisa berbagi dengan orang lain yang memerlukannya. Kami juga memohon Tuhan Yesus menjaga dan melindungi semua orang yang terpaksa keluar rumah karena bekerja. Kami memohon supaya mereka juga terhindar dari virus corona dan berhasil dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk setiap anugerah, berkat pengampunan, serta kesempatan yang selalu Engkau berikan bagi kami. Teristimewa kami anak-anak kecil-Mu yang selalu rindu untuk masuk hadirat-Mu dalam puji-pujian dan ibadah kami. Terima kasih jika hari ini kami satu hati mendoakan bagi kakak-kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan dalam Roh Kudus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta sukacita bagi kakak-kakak kami dalam mengajar, membimbing kami untuk semakin mengenal akan besarnya kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Berikan semangat yang tidak pernah patah bagi kakak-kakak kami untuk setia melayani kami anak-anak kecil-Mu, sehingga nama Tuhan dalam Yesus Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi sudah lihat kan teman-temannya berdoa, walaupun doanya sederhana, karena kita masih anak-anak kecil, tapi Tuhan senang mendengar doa kita karena kita mendoanya dari hati kita dengan sukacita. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Doaku Sederhana. Musik! Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar kiranya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Oke adik-adik, sudah siapkan uang persembahannya belum? Kalau belum, ayo disiapkan, ditaruh di dalam amplop, setelah itu nanti taruh di kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Musik! Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Grace. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas. Nah, apa aja yang diperlukan? Kita siapkan kertas buffalo, kita siapkan pensil, kita siapkan gunting, kita siapkan spidol, dan yang terakhir jangan lupa kita siapkan lem sticknya. Nah, jadi adik-adik kita mau buat apa ya Kak Grace? Nah, hari ini kita mau buat tangan berdoa. Nah, jadi kertas buffalonya Kak Grace pilih yang warna kuning ya, biar cerah, secerah hidup kita semua bersama Tuhan Yesus. Nah, kertasnya dilipat menjadi 2. Nah, setelah itu kita taruh di tangan kita adik-adik. Lalu kita cetak ya. Tuh, pelan-pelan. Nah, setelah dicetak, mari kita gunting. Guntingnya pelan-pelan ya. Tuh, kalau adik-adik yang masih kecil, minta bantuan sama mama, sama papa, atau sama kakak yang ada di rumah. Nih, kita ikutin garis yang udah kita buat tadi ya. Tuh, jari telunjuk. Kira-kira mau diapain ya? Tunggu ya. Nih, jari tengah. Tuh, jari manis. Dan yang terakhir jari apa ya? Iya, jari kelingking. Nah, pelan-pelan aja. Oke. Nah, setelah itu, jika dibuka, seperti ini adik-adik. Nah, kira-kira tidak sampai di sini aja. Nah, kita mau nulis. Nah, ini bagian kirinya, kita mau tulis nih untuk orang-orang yang dekat dengan kita, seperti keluarga kita. Nah, kira-kira kita mau nulis apa ya Kak Grace? Nah, di bagian kiri, yang ini ya adik-adik, kita mau nulis untuk keluarga kita. Nah, kita mau doain siapa aja? Nah, di ibu jari kita mau tulis ayah, karena kita mau mendoakan ayah kita. Nah, jari telunjuk, siapa ya? Oh iya, ibu. Jari tengah, kita mau mendoakan kakak kita. Nih, siapa yang di rumah punya kakak ya? Nah, yang jari manis, siapa ayo yang punya adik? Nih, tulis adiknya di sini. Nah, sisa jari kelingking. Oh iya, kita mau nulis kakek sama nenek kita ya. Nih, kakek dan nenek. Nah, Kak Grace kira-kira di tangan sebelah kanan mau kita tulis apa ya? Nah, di sebelah kanan, nih, sebelah sini kita mau nulis teman. Ayo, siapa yang sayang sama teman-temannya? Tuh, kita harus sayang ya sama teman-teman kita ya. Nah, terus di jari telunjuk kita juga harus mendoakan kakak-kakak sekolah minggu kita. Iya, kita tulis kakak sekolah minggu. Nah, di jari tengah kita juga harus mendoakan pemerintah kita loh.
yaitu pemerintah kita dari tingkat presiden sampai tingkat-tingkat bawah seperti camat, lurah, bahkan ketua RT kita juga harus mendoakan mereka. Nah, yang di jari manis kita pun harus mendoakan orang-orang lemah. Nah, orang-orang lemah itu apa aja Kak Grace? Nah, orang-orang lemah itu seperti janda duda, anak yatim piatu, anak-anak terlantar, bahkan orang-orang sakit, kita juga harus mendoakan mereka ya. Nah, sisa yang terakhir jari kelingking, kita mau doakan siapa lagi ya? Ayah udah, ibu sudah, kakak, adik, kakek, nenek, teman. Kira-kira buat siapa lagi ya? Oh iya, kita juga tak boleh lupa untuk mendoakan diri kita sendiri. Kan kita sudah berdoa untuk orang lain. Dan kita juga harus ingat untuk mendoakan diri kita sendiri. Ya adik-adik, kita tadi sudah menuliskan untuk orang-orang yang kita kasihi. Nah sekarang jangan lupa tempel ayat hafalannya. Tadi Kak Grace sudah menyiapkan ayat hafalannya. Ayat hafalannya ditulis dalam kertas buffalo, boleh warna apa aja ya. Tulis ayat hafalannya terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 20-21a, bunyinya, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Nah ini adik-adik, kita tempelkan di tengahnya ya. Kita ambil lemnya. Nah, jadi deh. Seperti ini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik membuat hasil karyanya, jangan lupa dokumentasikan bersama hasil karyanya. Dan jangan lupa post di Instagram @spajepata. Dan jangan lupa kirimin di grup WhatsApp-nya paling lambat di hari Kamis. Bye, God bless you. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Musik! Mari adik-adik kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan doa bersyukur karena Tuhan sudah menyertai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberikan kami semangat dan memberikan kami penyertaan di mana kami tetap bersukacita, tetap bersemangat di dalam ibadah sekolah minggu hari ini di rumah saja. Ya Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan masih dalam ibadah sekolah minggu di rumah saja. Berikan kami senantiasa semangat dan sukacita yang sama yang tidak akan pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang doa. Seperti Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya. Mari adik-adik ingat, ada 10 orang anak yang berdoa. Jadi adik-adik di rumah berdoa juga. Berdoa buat diri sendiri, berdoa buat orang lain, dan berdoa untuk semua orang. Ya, karena kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Sampai bertemu minggu depan, dan ingat selalu berdoa, tidak henti-henti berdoa dan semangat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.